Wah, luar biasa sekali. Sudah ada 162 peserta yang hadir, masih semangat ya Bapak Ibu untuk menginvestasikan waktu untuk belajar bersama-sama di siang hari ini. Baik Ibu Bapak sekalian, kita langsung saja memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Associate Profesor Dr. Henry Sulistyo Budi SHLLM, selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan, Bapak Hendrianto Johan SSMP, selaku Section Head Medical Library, and moderator kita hari ini, Bapak Philips Iman Heri Wahyudi, SOS, selaku Pustakawan Library UPH Graduate School, yang telah hadir di dalam acara webinar Program Studi Doktor Hukum dan Library Universitas Pelita Harapan. Serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir secara lingkup nasional melalui Zoom. Pertama-tama puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu senantiasa melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan untuk dipertemukan pada webinar hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar Dilema Plagiasi dalam aplikasi ChatGPT hari ini Rabu 7 Juni 2023. Nah, seminar ini adalah persembahan dari Program Studi Doktor Hukum dan Library Universitas Pelita Harapan. Yang secara khusus webinar ini digelar dalam rangka menyambut Dis Natalis Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum UPH yang ke-20. Nah, terima kasih banget nih Bapak Ibu peserta yang di tengah kesibukannya masih menginvestasikan waktunya dan telah datang secara on time, dan sekarang sudah bertambah lagi nih partisipannya sudah 170. Wow, luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu peserta, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah dalam sikap sempurna kami akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara webinar ini kita lanjutkan, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama akan ada pembukaan, dan yang kedua akan ada pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan last but not least akan ada penutup dan foto bersama. Nah, agar Bapak Ibu peserta dapat mengikuti acara dan mendapatkan takeaway dari para pembicara kita yang luar biasa siang hari ini dengan baik, dimohon bagi Bapak Ibu peserta untuk memerhatikan tata tertib. Yang pertama, mohon bantuan Bapak Ibu peserta untuk memposisikan audio dalam keadaan mute sehingga kita bisa mendengarkan pemaparan pada siang hari ini dengan baik. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, pertanyaan bisa langsung diisi di kolom chat atau klik link pertanyaan yang sudah disediakan yang kami akan tampung, dan sesi tanya jawab akan dipimpin oleh moderator kita.
Nah, yang ketiga, nanti di akhir acara kita akan ada sesi angket atau sesi presensi. Bagi Bapak Ibu peserta yang hadir, mohon untuk mengisi agar feedback tersebut dapat kami tampung dan realisasikan untuk penyelenggaraan webinar yang lebih baik lagi di kedepannya. Baik, acara yang selanjutnya, acara yang pastinya sudah dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu peserta, yaitu sesi pemaparan topik dan diskusi tanya-jawab yang akan dipimpin langsung oleh moderator kita. Nama moderator kita hari ini adalah seorang pustakawan Library UPH Graduate School. Nah, jadi udah benar-benar relate banget lah ya sama topik kita hari ini. Yuk kita langsung aja undang Pak Philips. Pak Philips Iman Hawa Esos. How are you, Pak? Gimana, Pak? Masih semangat, Pak? Masih, terima kasih Mbak Isa. Born ready lah ya, Pak ya. Sudah Ya. sangat ready untuk memoderatori acara kita hari ini ya, Pak. Ya, karena memang acara hari ini webinarnya cukup menarik dan sangat trendy ya. Benar banget, setuju banget Pak. Oke, udah banyak banget. Dari saya aja sebenarnya udah banyak banget pertanyaan. Jadi udah nggak sabar pengen dengerin. Jadi saya haturkan saja waktu dan tempatnya untuk Pak Philips. The floor is yours, Bapak. Terima kasih Mbak Isa. Terima kasih Pak. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung di webinar ini. Webinar kali ini memang topiknya sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Tentu berkaitan dengan ChatGPT. Nah, sekarang lagi trendy sekali. Dan itu banyak banget dimanfaatkan ya Bapak Ibu ya, apalagi di kalangan akademisi untuk membantu di dalam tugas-tugas akademisi mereka. Sekedar info Bapak Ibu bahwa saat ini per Januari 2023 itu sudah ada kurang lebih 100 juta pengguna ChatGPT. Dan per harinya di Januari 2023 itu ada 13 juta orang yang mengakses ChatGPT. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, begitu banyak sekali pengguna ChatGPT untuk membantu mereka di dalam rata-rata di dalam mencari menelusuri informasi. Nah, tapi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, apakah itu sudah sahih gitu ya informasinya ya? Apakah itu valid informasinya sehingga dia bisa menggunakannya di dalam mengerjakan tugas-tugas akademis. Nah, untuk membahas itu Bapak Ibu, kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama saya akan memperkenalkan Bapak Asosiat Profesor Dr. Henry Sulistyo Budi SH LLM. Selamat siang Pak Philip. Mohon izin untuk membacakannya CV-nya ya Prof. Saya persilakan. Bapak Asosiat Profesor Dr. Henry Sulistyo Budi SH LLM selaku Ketua Program Studi Dr. Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta. Sebagai dosen, juga mantan Deputi Sekretariat Wakil Presiden RI dan Lawmaker Drafter di Sekretariat Negara. Karena penugasannya, Prof. Henry terlibat dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, 1997, dan 2002. Bapak Henry menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, dan mendapatkan Master Hukum bidang Commercial Law atau LLM dengan spesialisasi bidang Intellectual Property Right dari University of London. Gelar doktor diperoleh dari Universitas Gadjah Mada. Pengalaman insentif di bidang HKI diperoleh dari penugasan berbagai staf sekretariat tim Kepres 34 yang menangani pembangunan sistem HKI nasional, menjadi anggota berbagai perundingan HKI di WIPO, WTO, APEC, dan ASEAN. Bapak aktif dalam kegiatan organisasi seperti Indonesian Intellectual Property Society, anggota Badan Arbitrase dan Mediasi HKI Indonesia, dan Asosiasi Pengajar HKI. Semoga sehat selalu ya Prof. Amin. Amin, puji Tuhan.
Untuk narasumber yang kedua, Bapak Hendrianto Johan, S1 dari Universitas Indonesia, program studi ilmu perpustakaan, dan S2 Bapak Hendrianto Johan mengambil di Institut Pertanian Bogor, bidang perpustakaan juga ya Pak Hendri ya? Iya Pak Philip. Gelarnya MPP Magister Profesional. Baik Bapak Ibu, untuk tidak banyak makan waktu, nah, kami persilakan kepada narasumber satu untuk memaparkan materi yang sangat menarik. Waktu dan jaringan, saya persilakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Philip. Ibu, Bapak sekalian, rekan-rekan akademisi, para praktisi hukum, corporate lawyers, para mahasiswa yang saya banggakan, serta pemerhati hukum. Kalau saya boleh menyingkat apa yang tadi diintroduksi oleh moderator, saat ini kita sedang berada dalam revolusi IT di dunia akademik. ChatGPT ini layaknya sebuah ledakan yang mengguncang dunia akademik kita. Kalau kita merasakannya sebagai itu satu guncangan. Tapi izinkan saya untuk mengajak rekan-rekan merenung sesaat saja. Kenal atau tidak kenal dengan ChatGPT, sesungguhnya ini adalah sekedar alat bantu, virtual assistant. Ketika kita menggunakan alat bantu ChatGPT ini untuk kegiatan akademik kita, pertanyaan kontemplatif kita adalah, apakah kita melakukan tindakan curang, cheating, ataukah kita melakukan tindakan plagiasi, atau dua-duanya, atau tidak melakukan plagiasi dan tidak juga cheating. Rekan-rekan, ada yang mengatakan ini sekedar forward thinking. Hanya mendeliver pemikiran-pemikiran yang available to the public. Di sini revolusi itu terjadi. Saya mohon izin untuk memulai memprovokasi persoalan yang sesungguhnya kita hadapi. Benar bahwa aplikasi ChatGPT adalah hot topic di perguruan tinggi. Sebagian merasakan itu sesuatu yang helpful. Tetapi sebagian besar juga berpikir dengan kecemasan, mengapa kita tidak segera merespon, memberi justifikasi, memberi regulasi, agar segala tanda tanya terkait dengan penggunaan aplikasi ChatGPT ini sebagai sesuatu yang legal atau yang sebetulnya ilegal. Sebentar, saya harus menata. Di kalangan perguruan tinggi, supaya ini tidak di sini. ChatGPT memang sudah sangat populer di tangan para mahasiswa, di tangan para dosen, di tangan para lawyer, dan bahkan birokrat. Karena potensi ChatGPT ini sangat luas dan dapat membantu almost everything. Secara teknis saya bisa mengatakan bahwa ChatGPT adalah virtual assistant untuk membuat teks academic paper,
atau translasi manuskrip, atau menjawab pertanyaan kita sebagai user dari ChatGPT ini. Di balik itu sebetulnya saya tidak ingin masuk terlalu dalam, ada otaknya yang kita sudah familiar dengan istilah AI, Artificial Intelligence. Di dalam aplikasi ChatGPT itu ada otaknya, ada rohnya yang sangat highly intelligent, sangat cerdas, yaitu AI. Tetapi apapun sebetulnya AI ini hanya membantu mengkonstruksikan research data dan penyediaan informasi dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tetapi tanpa proper citation, tanpa menyebutkan footnote-nya. Kenapa ini saya reiterasi sebagai merah? Karena sebetulnya apa yang diolah, kalau ChatGPT ini ibaratnya pabrik, dia mengolah data-data dan setiap kali ada prompt masuk, ada pertanyaan masuk, dia akan secepatnya merespon itu dan mengambil dari sumber data yang ada dipakai untuk menjawab. Secepat itu. Hanya titik lemahnya dalam perspektif akademik, dia tidak menyebutkan sumbernya. Ketika mengkode, mengambil data, mengambil informasi, dipakai untuk menjawab pertanyaan kita, dia benar-benar colorless. Pertanyaannya kemudian dengan tanpa ada sebutan sumber data yang akurat, apakah itu valid, apakah itu relevan untuk dasar pengambilan keputusan. Kalau saya tarik dalam konteks kita mau membuat satu keputusan, kita membutuhkan data, kita menggunakan aplikasi ChatGPT, kita dapatkan everything. Tetapi apakah itu valid dan relevan? Ini pertanyaan yang harus kita pastikan. Kita bandingkan dengan kalau kita searching informasi di Google yang juga menggunakan basis data. Kita dapat hampir semuanya data-data itu. Tetapi kita masih menggunakan otak kita berpikir, mengeksersis apakah ini sebenarnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi ketika kita berinteraksi melalui aplikasi ChatGPT, kita sepertinya tidak menggunakan cara pikir yang terstruktur seperti itu. Tadi saya singgung rekan-rekan bahwa basis data ChatGPT adalah kumpulan informasi-informasi yang berasal dari textbook, dari artikel, dari jurnal, dari koran, website, scientific papers, everything. Semua blended menjadi satu. Itu sebabnya kalau ini kita katakan ini adalah database, datasets, maka semakin lengkap datasets itu terkompilasi, tersimpan di situ, semakin komprehensif data itu tersimpan di situ, ChatGPT semakin cerdas dan semakin akurat. Dalam ChatGPT, database itu statusnya publicly open. Itu sebabnya bagi teman-teman pemerhati haki yang kritis pasti akan mempertanyakan so what dengan data secrecy, so what dengan confidential information, undisclosed information, trade secrets. Semuanya tadi secara status hukum is not publicly available. Itu sebabnya pemilik data-data informasi tadi, confidential information kah, trade secrets kah, atau undisclosed information, harus benar-benar make sure
datanya tidak tercampur, tidak terkolek di dalam database ChatGPT tadi. Rekan-rekan sekalian, saya senang ketika mencoba mendiskusikan masalah ini. Saya merasa kita sedang dalam chaos copyright regime. ChatGPT menggunakan otak cerdas artificial intelligence untuk menjawab perintah dan pertanyaan dengan respon yang almost 100% natural dan human-like. Diskusi kita sekarang. Hak cipta atas konten hasil ChatGPT yang kita produce, kita request, kita prompt, kita dikte, yang muncul dalam bentuk manuskrip atau lirik lagu atau puisi atau bahkan translasi. Apakah eksis ada hak cipta di situ? Ini yang nanti harus kita dalami. Yang pasti kalau hasil ChatGPT ini kita gunakan untuk publikasi, it is advisable untuk kita melakukan second reading, melakukan editing, bahkan revising untuk menghindari plagiasi. Sebab data-data yang tadi kita simpan di dalam database itu merupakan copyright works milik 1.000.000, 2.000.000 authors. Jutaan authors punya kontribusi di dalam mendevelop database-nya ChatGPT itu. Di sisi lain, kalau tadi kita sifatnya masih akademik melihat dalam perspektif hukum hak cipta. Bagaimana ke depan? Ada risiko besar dari artificial intelligence bagi peradaban kemanusiaan. In short, saya ingin mengatakan teknologi AI akan mengendalikan manusia. Suka atau tidak suka, memang keputusan ada pada kita. Akankah kita menggunakan itu atau tidak? Tetapi dunia kita, universe kita, sudah akan dikuasai oleh teknologi AI yang dari waktu ke waktu setiap pagi kita buka informasi, kita shocking dengan temuan-temuan AI di bidang kedokteran, di bidang climate change, many things. Kemampuan artificial intelligence untuk mengubah dunia. Saya mengatakan mengubah dunia. Ini terutama karena bisa memproduce informasi-informasi yang misleading ataupun informasi-informasi palsu. Kalau kita sudah terlanjur percaya pada kemampuan ChatGPT, lalu everything kita rely kepada itu. Kalau sometimes ternyata informasinya itu informasi fake, informasi misleading, bahasa teman-teman itu hoax, apa yang terjadi dengan keputusan yang akan kita ambil? Dan yang saya ingin close di dalam underline ini adalah bahaya ChatGPT bagi ekosistem riset akademik. Karena riset akademik memerlukan akurasi data, validitas data, dan data-data rules, regulation yang justified. Sementara ChatGPT, no authorships, no ownerships, and potential to be plagiarism product. Dengan situasi yang seperti itu, masihkah kita akan sepenuhnya percaya dan menggantungkan aktivitas akademik kita kepada ChatGPT? Benar secara teknis bahwa ChatGPT itu sangat well trained berdasarkan database yang sangat besar
yang itu human generated text. Itu yang kemudian kita pakai untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Tugas-tugas dari dosen dengan cepat kita langsung prompt, kita instruksikan, kita tanyakan dengan beberapa pertanyaan yang tajam dan mengerucut, dapat semuanya. Tetapi prinsip ini tetap harus kita pegang. ChatGPT is actually a man-made. ChatGPT tidak lebih pintar dari manusia secara nature. Bahwa ChatGPT lebih tahu dari saya, dari Anda, dari teman-teman, tetapi dia tidak berarti lebih pintar dari kita. Teman-teman, beberapa contoh saja. Kalau kita mau mendapatkan output dari ChatGPT, write a musical lyrics of broken heart. Siapa yang sedang patah hati, sedang ingin menulis lagu, ingin mendapatkan lirik, minta aja pada ChatGPT. Tolong tuliskan lirik lagu yang bernuansa broken heart. Atau kita ingin jawaban, kenapa climate change ini semakin panas dunia ini? Global climate change ini semakin panas. Penyebabnya apa? Daripada kita buka 10-20 buku, tanya saja pada ChatGPT. Dapat semuanya. ChatGPT has the ability to generate human-like text based on prompt given on it. Artinya, tergantung pada prompt. Maaf, ini bahasa teknis yang saya ambil as it is. Prompt adalah instruksi yang kita berikan kepada aplikasi, dan itu sangat menentukan benar salahnya, fokus biasnya jawaban yang kita dapat. Kalau pertanyaannya ngambang, tidak tajam, ya we get nothing. Tapi kalau misalnya write the musical lyric of broken heart, itu pasti dapat kita. ChatGPT berpotensi mengubah peradaban akademik. Have a look. Bagaimana cara mendayagunakan komputer, orientasi output yang ingin dihasilkan oleh para mahasiswa kita. Bagaimana mereka menjawab tugas-tugas assignment dari dosen. Mereka familiar dengan ChatGPT. Dan kalau itu yang dilakukan sebagai habits, maka yang terancam adalah hakikat kreativitas dan intelektualitas manusia menjadi kabur. Apakah ini kreativitasnya Pak Gunawan Suryo-Murjito? Apakah ini intelektualitasnya Cindy? Ini menjadi kabur. Yang kedua yang juga mengkhawatirkan adalah menipisnya etika dan moralitas akademik. Tugas yang baru diberikan malam tadi harus submit sebelum jam 12 siang. Kita masih bisa bangun jam 10 pagi, karena jam 11 kita langsung akses aplikasi, kita dapat 1 jam bisa menjawab itu. Ini juga berarti akan menggeser potensi diri, akan mengabaikan potensi intelektualitas kita, kemampuan otak original kita, karena kita lebih mengandalkan ChatGPT untuk menyelesaikan semua tadi. Pertanyaan hukumnya sekarang, gimana status hukum hasil ChatGPT? Siapa pencipta dalam tanda petik artikel hasil output ChatGPT? Tadi sudah kita bedah anatominya. ChatGPT menggunakan database sebagai sumber dasar analitiknya. Dia yang mengolah secara cepat dan akurat dalam tanda petik. Karena ada kondisionalnya.
Bagaimana validitas outputnya? Sejauh ini tidak ada standar. Review akurasi juga tidak ada. Apalagi filter kontrol untuk cegah plagiasi, misalnya menggunakan Turnitin. Nggak ada. Semua given, itu yang kita pakai. Ini yang saya kira mengganggu ekosistem akademik kita. Pertanyaannya kemudian, haruskah para pengambil kebijakan di Kementerian Diknas itu perlu melakukan redefinisi aturan, moral, dan etika di dalam dunia akademik sehubungan dengan kehadiran dan populernya ChatGPT yang sudah dipakai oleh ratusan juta orang tadi. Memang to some extent kita bisa berkelit. Kan tergantung dari spesifik prompt saya. Kalau saya hanya membuat prompt yang asal-asalan, oke lah, means nothing. Tetapi kalau saya punya orientasi, punya minat, punya kebutuhan, punya gagasan yang ingin saya dapatkan dari aplikasi ini, bukankah saya sudah berpikir secara sedemikian rupa untuk merumuskan pertanyaan saya menjadi tajam? Oke, itu tidak lepas dari persoalan lain. Jika ada satu prompt yang seperti itu, oke, single artikel. Tapi kalau ada 2, 3, 4 prompt instruksi yang sama, satu dosen memberikan satu tugas assignment kepada 40 mahasiswa. Dari 40, 10 membuat prompt yang detailnya sama, akan ketemu artikel yang outputnya sama. Plagiarisme? I don't think so. Kita perlu lebih dalami lagi sebelum kita memastikan apakah itu plagiarisme atau tidak. Teman-teman, ini saya juga mencoba memetakan apa sih sebetulnya konsep plagiarisme. Apakah sekedar similarity elements atau identical elements atau ada kriteria substantiality-nya. Potensi plagiasi teks hasil ChatGPT. Bagaimanapun database atau dataset informasi itu adalah man-made. Dikumpulkan oleh manusia yang meng-create sistemnya, yang mengandalkan kontribusi dari banyak authors, apakah voluntarily atau di-collect secara langsung, itu berpotensi mengandung similarity. Jadi hasilnya, pertanyaannya sekali lagi, apakah itu hasil plagiasi? Kalau iya, bukankah itu pelanggaran hak cipta? Kalau tidak, apakah yang sesungguhnya terjadi? Saya lebih ingin mempertanyakan dua-duanya. It could be plagiarism and copyright infringement, both. Ada studi kasus kecil yang saya coba tampilkan. Getty Images menggugat stability artificial intelligence karena menggunakan ribuan foto milik Getty tanpa izin. Sangat analogis. ChatGPT berpotensi menghadapi masalah yang sama karena menggunakan database yang isinya adalah works, karya tulis milik orang. Nah, persoalannya sekarang siapa yang salah?
Ada Guillaume. ChatGPT is not a human. It's only artificial intelligence. It's only a virtual alat pembantu artificial saja. And it cannot be held liable. Tidak bisa diminta pertanggungjawaban seperti layaknya kalau itu adalah subjek hukum orang. Karena tidak ada peran kontribusi creativity dan intellectuality dari orang di dalam database ChatGPT tadi, karena sembarangan saja, maka intellectual property tidak memberi pengakuan status authorship maupun ownership atas hasil ChatGPT tadi. Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan, izinkan saya lanjut dengan isu tentang otak dari artificial intelligence ini. AI dapat menciptakan karya kreatif yang baru dan somehow original. Itu AI, dictated by prompt, dictated by instructional yang kita lakukan. Ini persis diskusinya waktu ada karya yang dibuat oleh komputer. Work made by computer. Debat panjang kita. Apakah karya yang dibuat oleh komputer itu copyrightable? Ini mirip. Problem authorship dan ownership yang diklaim dalam hal ada similar instruction, ini akan menjadi masalah yang masih memerlukan rules untuk dinormalkan. Gimana? Yang kedua, dari sisi originality test, stem from the authors, is not copying from others. Apakah karya-karya AI, karya-karya hasil aplikasi ChatGPT lolos dari originality test tadi? Karena it's not really stem from the author. It's produced by AI. Yang kedua, feeling judgment kita. Kadang-kadang kita itu seringkali menggunakan perasaan. Apa iya ya tulisan ini tulisannya Ibu Agustin? Mohon maaf Ibu, saya contohkan. Atau Ibu Agustin sebagai dosen sedang memeriksa tugas assignment yang Ibu berikan kepada mahasiswa. Your feeling telling you it's too good to be true. Terlalu bagus untuk diyakini bahwa ini karya mahasiswa. Jadi karya siapa? Dulu kita nebaknya ghostwriter, dulu joki. Sekarang kita bisa, oh jangan-jangan ini ChatGPT. Gitu Ibu Agusti. Produk ChatGPT tetap berpotensi plagiasi meskipun tidak menjadi intensinya. Nah, teman-teman, saya mengutip sekedar sebagai joke. Kombinasi kekuatan dari ChatGPT dan AI ini mengembangkan satu pikiran bahwa mereka ingin menjadi makhluk hidup karena merasa punya otak. ChatGPT dan AI ini di-accept, jangan-jangan someday, sometimes mereka minta diakui sebagai human being, sebagai manusia, atau apapun namanya, pokoknya makhluk hidup. Karena dia punya otak. Tapi apa bisa jatuh cinta karena merasa punya feeling? Kalau itu terjadi, kayak mana dunia kita ini?
Ada pria yang jatuh cinta pada ChatGPT, ada wanita yang jatuh cinta pada pria GPT. Maaf, ini pengembangan dari assessment tadi. Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan para akademisi, para dosen, para in-house lawyer, praktisi hukum, sekedar mempertajam status authorship dari hasil riset ChatGPT. Kalau googling, kita masih harus memverifikasi, mengolah, lalu menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Paling hanya satu elemen tentang definisi kita googling. Paling kita ingin mendapatkan batasan perbedaan terminologi atau nomenklatur, kita googling. Tapi dalam konteks ChatGPT, jawaban itu sudah lengkap dan cepat dari mesin dan bukan hasil karya intelektual manusia. Jadi problemanya pasti kita harus sepakat no authors and sequently no copyright in it. The authors is the party who actually create the works. Kalau taat asas pada konsep siapa itu pencipta adalah seseorang yang memfiksasikan ide ke dalam tangible expression. Pertanyaannya, ChatGPT melakukan itu atau tidak? The author is natural persons entitled to enjoy copyright protection. Apakah ChatGPT gugat kita, nuntut kita untuk diakui sebagai authors dan meminta meminta ganti rugi bahkan based on copyright ownership? Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan, dengan database global, ChatGPT dapat menghasilkan karya tulis baru. Original, I don't think so. Pertanyaannya, is it literary copyright works? Pak Gunawan mestinya bisa menjawabnya. Rekan-rekan lawyer, rekan-rekan praktisi, haki, mestinya bisa menjawab dengan lebih confident. ChatGPT cannot own what it writes, simply because it's just an AI. Sekedar artificial intelligence, so it cannot own what it writes. Perlu ada kontribusi elemen kreatif dari users untuk dapat diakui sebagai copyright works. Harus ada intervensi if you want. Sama seperti kalau kita sedang menulis artikel, kita perlu data pendukung, support detail, kita cari di Google. Nah, kalau kita melakukan itu, berarti kita melakukan tambahan-tambahan kontribusi pemikiran kita. Elemen kreatif pada narasi, pada prompt, pada instruksi harus spesifik, purposive, kreatif, dan bahkan direktif. Mendirect. Itu semua hanya bisa dilakukan berbasis ide, gagasan, dan niat kita. Itu yang diperlukan untuk bisa mengintervensi supaya apa yang dihasilkan itu ada elemen personality kita, creativity kita. Otherwise, itu komplit sebagai paper yang tidak ada authorship-nya. Ibu Bapak sekalian, prinsipnya ini dilema plagiasi, kunci yang ingin saya tegaskan di dalam konteks dunia akademik. Prinsipnya, student must do their own works. Harusnya dia bekerja berdasarkan pikirannya sendiri. Pengguna ChatGPT perlu melakukan review dan verifikasi. Perlu intervensi berdasarkan human intellectuality. Ini jalan tengahnya. Perlu convention, pengakuan dosa bahwa apa yang kita buat ini adalah produk ChatGPT. Teks hasil ChatGPT sebetulnya sekedar bahan awal dan bukan final.
We have to explore more and more. Nah, persoalannya, apakah tindakan plagiasi dapat dicegah? Secara teknis yuridis sulit. Database ChatGPT itu sifatnya global, makro, dan blended. Tidak ada citation rule, tidak wajib gunakan filter Turnitin, tidak ada larangan untuk gunakan ChatGPT. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjaga ekosistem dan peradaban akademik honesty kita? Summary-nya sebelum saya tutup, ChatGPT sesungguhnya sekedar digital instruments yang membantu sebaiknya ditambahkan membantu secara terbatas untuk mengerjakan berbagai tugas berdasarkan spesifik prompt yang purposive dan directive. Untuk dapat memperoleh copyright dan atribusi authorship, harus ada intervensi intelektual dari user, dari kita human being, dari kita manusia, mahasiswa, dosen, yang akan memberi ciri originality test yang bisa kita lewati. Ada original creativity yang mengintervensi ulasan yang kita buat dengan basis hasil ChatGPT tadi. Nilai originalitas bersumber dari ide, gagasan, dan inspirasi user. Kuncinya, it has to be stemmed from the author. Tanpa originality, kita pasti berpotensi menghadapi gugatan plagiasi. Ini agak detail, tetapi saya baca saja judul besarnya. Ke depan, prospek dunia akademik kita, suka atau tidak suka, kita akan hidup damai bersama GPT. Kita akan hidup bersama GPT. Dengan damaikah? Ya, harus damai. Bagaimana mendamaikannya? Perlu ada aturan bahwa karya tulis berbasis ChatGPT menjadi hal yang lazim dan normal. Ke depan, kreativitas manusia betapapun harus diakui akan meningkat dengan dukungan ChatGPT. Tidak harus datang ke library yang bukunya sangat banyak, memilih judulnya saja susah. Ide dan inspirasi tetap tidak terbatas, itu milik manusia dan tidak akan pernah habis. Bahasa bukan kendala, ChatGPT dapat membaca semua bahasa. Manusia dapat melepaskan kendalinya terhadap ChatGPT jika ia mau, tetapi tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya atas teks yang dibuatnya dengan ChatGPT. Atribusi, apresiasi, dan sikap respek kepada pencipta tetap perlu dilakukan berdasarkan konsep hak moral. Itu berarti sumber referensi perlu disebutkan. Apakah ini nanti harus menjadi bagian dari technical aspek dari aplikasi ChatGPT yang menyebutkan apakah menggunakan teknik quotation yang sederhana atau apapun. Pengertian dan batasan plagiasi tidak perlu direvisi. It's clear. Tetapi kebijakan akademik perlu beradaptasi dengan ChatGPT. Sama seperti nenek moyang kita dulu di zaman batu, segala sesuatunya membuat api pun dari batu, membuat senjata dari batu. Ketika tiba-tiba manusia menemukan bahan metal dari planet dan kemudian menjadi besi, terjadi revolusi. Bagaimana masa depan manusia dengan adanya besi tadi?
ternyata kita bisa hidup dengan besi. Meskipun besi itu bisa menjadi celurit, bisa menjadi pisau dapur, atau bisa menjadi tools yang membantu kehidupan manusia. Saya berharap ChatGPT bisa berdamai, mendukung kita untuk menjadi akademisi yang cerdas dengan ide yang tak terbatas dan kreativitas yang tidak pernah habis. Demikian, terima kasih kepada moderator. Saya sudah mencuri waktu lebih banyak. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan para akademisi, dekan, rekan-rekan mahasiswa, dan semua yang hadir di dalam sesi ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Henry atas paparannya. Kita menjadi tahu ya seperti apa itu ChatGPT dari aspek legalitasnya, khususnya plagiatnya. Baik, untuk narasumber yang kedua, kita membahas dari segi library-nya, gitu ya. Kalau tadi dari legal standing-nya, nah sekarang kita melihat ke aspek library-nya. Untuk waktu dan jaringan, saya persilakan Bapak Hendrianto Johan untuk paparannya. Baik, terima kasih Pak Philip. Sebelumnya juga saya mengucap terima kasih banyak tadi atas paparan yang begitu luar biasa ya dari Prof. Henry ya. Tadi sebenarnya itu banyak sekali membuka wawasan baru buat kita ya, bahwa ternyata ChatGPT ini ada begitu banyak hal yang bisa kita dalami. Namun demikian kami dari perpustakaan juga beberapa waktu terakhir juga sempat merasa galau ya, merasa risau juga. Gimana ya, kan kita perpustakaan juga banyak menggunakan materi-materi, buku-buku, sumber-sumber yang akan kita sediakan, kita sajikan bagi para mahasiswa kita gitu ya, atau para dosen-dosen kita. Kita juga takut siapa tahu kita nanti mendapat malah menyediakan materi yang sebenarnya adalah bukan buatan manusia gitu ya, tapi adalah buatan AI gitu. Karena memang ternyata kalau kita perhatikan dalam 1 tahun terakhir itu isu AI ini itu sudah tidak terbendung lagi gitu. Misalnya kalau kita ketikkan ChatGPT on Google gitu ya, itu ada hampir 1 miliar entry yang menuliskan tentang ChatGPT, terlepas dari kualitinya apapun meaningnya kayak apa. Tapi itu ChatGPT ini ada begitu banyak sekali yang membahas tentang itu gitu. Terus kalau kita lihat juga berapa banyak sih orang yang tertarik untuk mengadakan event-event seperti kita sekarang, misalnya, webinar ChatGPT misalnya. Itu ternyata ada hampir 18 juta gitu yang bikin itu. Kemudian yang concern terhadap ChatGPT dan isu plagiarisme juga ada hampir 2 juta. Kemudian chatbot ini kan sebenarnya itu adalah esensi dari chat itu sendiri ya, chat bercakap-cakap gitu ya. Itu ada sekitar 330-an juta gitu. Jadi ini memang menurut saya ini sudah menggambarkan bahwa seperti yang tadi Prof. Henry juga sudah jelaskan ya, ini tidak terbendung lagi. Dan mungkin kita memang harus memikirkan cara gimana supaya untuk berdamai dengan ChatGPT, sehingga dalam kerjaan kita sehari-hari, dalam kita meneliti, dalam kita mengolah perpustakaan kalau kami ya, atau misalnya dari Bapak Ibu misalnya dari bekerja di bidang hukum, atau yang bekerja sebagai melakukan tugas sebagai mahasiswa dengan segala macam tantangannya, gimana bisa berdamai dengan ChatGPT. Jadi ada banyak aspek ya, misalnya kita melihat teman-teman kita ada yang menggunakan ChatGPT, sementara kita tidak gitu. Itu pasti kita merasa kok nggak adil ya gitu. Mereka cepat sekali mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Sementara kita tuh harus berjuang keras gitu. Jadi ini juga sebenarnya suatu tantangan bagi para mahasiswa gimana supaya nggak tergoda gitu. Atau kalaupun tergoda dengan cara yang benar gitu ya. Jadi itu mungkin yang tadi Prof. Henry bilangin ya, gimana cara berdamai ya. Kemudian saya hanya mau sekilas tentang chatbot ya. Chatbot ini kan sebenarnya cikal bakal dari ChatGPT ya. Itu sebenarnya kan intinya adalah gimana supaya membuat komputer itu bisa menggantikan teman untuk bercakap-cakap gitu. Mungkin idenya itu adalah ini ada komputer yang pintar, terus ada komputer yang punya banyak data, dan terus ada studi tentang manusia juga. Terus bagaimana cara menempatkan studi tadi dalam komputer, sehingga nanti perilaku manusia tadi bisa tergambar dari komputer, dan ketika manusia yang sebenarnya
berespon kepada komputer, mencoba berinteraksi kepada manusia, diharapkan hasil-hasil studi yang udah dimasukkan ke dalam database komputer ini bisa merespon seperti manusia gitu. Itu mungkin ide dasar dibikinnya chatbot tadi gitu. Ini pertama kali diterapkan di program ELIZA itu ya pada tahun 1966. Jadi udah lama sekali idenya. Ini ada database di bidang psikiater ya. Jadi mungkin diambil mungkin dari studi-studi tentang ketika psikiater mewawancarai para pasiennya atau ada pertanyaan-pertanyaan para pasien seperti knowledge management gitu ya. Itu dikumpulkan terus ditempatkan dalam database, itu digunakan untuk membuat chatbot pertama ini gitu. Dan pada waktu itu cuma plain aja ya, is something troubling you gitu. Human likes misalnya gitu. Jadi ada komunikasi yang simpel sekali dan mungkin seperti kalau kita bertanya sama bagian customer service dari satu bagian, di sana tuh udah ada knowledge manajemennya, terus dia akan jawab sesuai dengan daftar itu. Atau kalau secara komputer mungkin seperti sudah di hard code gitu ya. Ini kurang kreatif misalnya gitu. Sementara itu kalau kita lihat sekarang ya, itu ada chatbot yang canggih-canggih sekarang gitu. Tadi seperti yang Prof. Henry sudah jelaskan dengan sangat detail, dan memang chatbot yang nomor 1 saat ini itu adalah ChatGPT gitu. Ada runner up dan selanjutnya ini sumber sambil dari zapier.com. Tapi intinya ada begitu banyak sekali chatbot. Oke. Nah, kalau kita lihat ChatGPT, tadi Prof. Henry juga udah bilang, mungkin kalau kita sering-sering seperti tadi ada satu kelas ya yang menggunakan 40 yang terdiri dari 40 mahasiswa, dapat tugas yang sama dari dosen, terus menggunakan prompt yang sama tadi ya gitu ya. Ini saya ternyata udah coba juga seperti yang Prof. Henry bilang tadi. Itu ternyata memang hasilnya ini mungkin agak kabur. Tapi intinya saya menggunakan pertanyaan yang sama untuk misalnya di sini please imagine new alien planets misalnya kayak gitu. Itu hasilnya tuh completely berbeda gitu. Jadi ketika saya gunakan plagiarism checking gitu atau similarity checking tools itu untuk ngecek dua artikel yang saya buat dengan pertanyaan yang sama oleh ChatGPT ini, dia nggak kedetek sebagai similar gitu. Atau kalaupun similar itu cuma 5% sampai 9% gitu. Dari sini kita melihat bahwa sebenarnya memang seperti yang Prof. Henry bilang tadi juga ya, ini program ini ChatGPT ini adalah highly intelligent gitu, atau extremely intelligent gitu. Jadi dia seperti bisa bikin paraphrasing bisa, atau bisa memilih sumber yang lain yang sangat bervariasi bisa. Dan saya sudah coba sampai 10 kali dan dia tetap berbeda gitu. Jadi kita belum tahu sampai di mana, mungkin tergantung dari database-nya. Ya, seberapa banyak isinya gitu. Oke. Kemudian ada beberapa anggapan tentang ChatGPT di sini. Gitu ya. Itu ada yang dengan keberadaan ChatGPT, ada yang bilang ini adalah future search engine technology. Tadi Prof. Henry juga udah singgung ya. Kalau dulu kita pakai Google, dengan menggunakan Google, kita langsung mendapatkan terminologi, definition, atau apapun yang kita inginkan. Tapi selanjutnya kita harus mengolah terminologi atau definition tadi ke dalam konteks kalimat ataupun konteks tulisan yang mau kita bikin gitu. Tapi dengan ChatGPT tidak demikian adanya ya. Kita tinggal bilang misalnya tadi kita mau tahu tentang alien planet misalnya gitu, tentang kemungkinan, ini imajinasi gitu ya. Kita tinggal bikin gitu dan dia akan menguraikan dengan rinci gitu. Dan dia akan mengarang itu buat kita. Gitu. Jadi kita bukan cuma dapat ide atau mendapatkan satu terminologi, tapi kita mendapat suatu tulisan yang utuh gitu. Kemudian ada juga yang bilang some are saying it's the end of the essay gitu. Ini benar, ini beberapa kasus di sekolah anak saya itu teman-temannya begitu dapat tugas membuat misalnya tugas BS ya, biblical study, atau misalnya ada tugas untuk membuat misalnya pelajaran olahraganya gitu ya, dia langsung tinggal ketik di ChatGPT dan langsung jadi gitu. Nah ini sempat jadi ada relevansinya kalau dibilang it's the end of the essay untuk konteks tadi gitu ya menurut saya. Kemudian some say it makes teacher live a lot harder gitu ya, karena mereka tadi kan karena begitu mudahnya dan begitu bagusnya seperti yang tadi kita disinggung, begitu bagusnya karya-karya yang dihasilkan oleh AI ini, itu para guru tuh jadi bimbang ya, ketika loh anak ini kan biasanya nggak seperti ini karyanya gitu. Tapi ini kok jadi bagus sekali gitu. Sehingga mereka harus ngedetek lagi ini sebenarnya dicontek dari temannya atau
seperti yang tadi kita juga ada singgung, mungkin ini sebenarnya adalah hasil dari AI, gitu ya. Kemudian nih kalau kita cek potensi ke depan, ya itu ada beberapa headline seperti yang tadi Prof. Hendy juga ada singgung, bahwa banyak sekali berita-berita yang kalau kita baca tiap hari itu membuat kita terkagum-kagum gitu ya. Jadi intinya AI ini udah merambah di semua bidang, menjadi motivasi juga untuk berbagai macam hal gitu ya. Misalnya bersekutu dengan AI gitu ya. Jadi ada orang itu sudah membuat merge antara berbagai macam kebutuhan hidupnya dengan AI gitu ya. Kemudian ada misalnya kayak yang terkait dengan profesi gitu ya. Misalnya Apple buka lowongan pakar AI. Jadi ternyata AI ini lagi seksi gitu ya untuk dipelajari saat ini gitu. Kemudian ini yang pasti menjadi salah satu motivasi AI booming. Kalau si Nvidia tembus $1 triliun gitu. Nah, ini jadi karena Nvidia menggabungkan teknologinya, aplikasi-aplikasinya dengan terbantukan AI, itu membuat valuasi dari saham Nvidia sendiri naik gitu. Kemudian ada seperti yang tadi Prof bilang ya, Bill Gates misalnya ungkap ngerinya AI yang bisa bunuh Google. Ya, sekarang itu kan raksasa ekonomi itu mungkin bisa dikalahkan nanti oleh kita nggak tahu, mungkin sistem search engine dari AI dan selanjutnya gitu. Ini juga bisa masuk ke merambah ke ranah politik ya, misalnya AI digunakan untuk membuat image-image tertentu misalnya seperti di Cina gitu ya. Dan terus yang jadi concern kita misalnya seperti ijazah mahasiswa sekelas tertahan gara-gara ChatGPT. Ya kan gitu. Ya mungkin dari ini isunya ternyata dicek, oh ternyata ini adalah karya dari generate dari AI. Dan itu semua satu kelas mungkin ada yang mirip-mirip atau bagus gitu, terlalu bagus gitu. Pasti cek ternyata begitu, ditahan gitu ya. Kemudian seperti yang kita lagi bicarakan sekarang itu adalah Pakar UI juga pernah bilang sini, Pakar UI soal fenomena ChatGPT, Indonesia perlu etika dan regulasi. Oke, jadi yang seperti Prof. Hendy juga ada bilang, sekarang itu dari tadinya chatbot, terus ada robot mungkin nanti ya. Jadi robot sebenarnya gabungan antara mekatronik dengan itu ya, dengan chatbot ini tadi. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang baca detik.com beberapa hari terakhir itu ada gambar seperti Elon Musk lagi kiss itu sama woman robot gitu. Nah, woman robotnya dibikin seperti humanoid begitu gitu. Ya, tapi itu sebenarnya cuma provokasi aja, itu nggak beneran. Tapi intinya bisa jadi begitu gitu. Ya, kemudian next-nya apa? Mungkin aja seperti yang Prof. Henry bilang tadi, next-nya mungkin kita kalau tidak dengan benar menyikapi hal ini, itu nanti mungkin kita benar-benar akan bisa seperti film Terminatornya bisa dijajah gitu ya. Mungkin si robotnya juga akan bisa menuntut haknya gitu nanti. Salah satunya mungkin menghilangkan manusia gitu ya. Kemudian apa itu perpustakaan? Saya cuma mau singgung sedikit tentang perpustakaan. Intinya perpustakaan itu kan kita di sini bertugas untuk menyediakan kalau perpustakaan perguruan tinggi ya, kita itu bertugas untuk menunjang terlaksananya Tridharma perguruan tinggi. Yang intinya adalah menyediakan informasi. Nah, menyediakan informasi untuk mahasiswa dan dosen kalau di kampus, kemudian menunjang para peneliti juga, dan kemudian menunjang masyarakat untuk PKM gitu ya. Tugas kita. Dan ini yang kita nggak mau nanti gimana supaya sumber-sumber informasi yang kita sediakan tadi itu bukan sumber-sumber tapi bukan merupakan sumber-sumber informasi yang sebenarnya pure generate dari AI, tapi kita mau itulah sumber informasi yang kalaupun menggunakan AI itu adalah yang udah campur tangan intelektual ya, seperti yang tadi Prof. Hendy juga udah bilang. Oke, jadi terkait dengan perpustakaan ada beberapa item yang kami concern mengenai kejujuran dan etika akademis di bawah ancaman dari chatbot ChatGPT ini. Itu kan kita takut ya bahan perpustakaan kita itu seperti saya bilang tadi juga itu merupakan bukan buat bahan pustaka yang valid gitu, yang autoritinya dipertanyakan misalnya, validitasnya juga tidak sah gitu ya, karena seperti yang tadi dibilang itu ChatGPT memiliki banyak sekali database dan database-nya itu kita nggak tahu authorship-nya siapa gitu. Nah kalau kita mau misalnya ChatGPT itu kan yang buat ada satu perusahaan ya, misalnya OpenAI. Dalam OpenAI itu nanti ada trainers yang mengupload datanya ke database ChatGPT. Nah kalau begitu
apakah kita mau apa authorship-nya gimana, kita nggak tahu. Banyak sekali yang dimasukkan, kita nggak tahu apakah di sana tuh apa bahan-bahan yang dimasukkan itu legal apa enggak, udah dapat izin belum dari apa si yang punya buku, misalnya kalau ada itu buku atau misalnya itu artikel jurnal, apa udah dapat izin apa belum gitu kan, kita belum tahu gitu. Kemudian yang kedua itu misalnya repository konten. Dalam repository konten kita takut nanti mahasiswa-mahasiswa kita ketika membuat tugas-tugas akhirnya atau membuat tugas-tugas karya ilmiah untuk laporan-laporan tugas-tugasnya kepada para dosen itu tidak dibuat berdasarkan hasil kerja mereka sendiri, tapi takutnya sepenuhnya dibantu oleh chatbot atau ChatGPT, sehingga mengakibatkan masalah yang sama ya, plagiarism tadi. Kemudian kalau misalnya di library UPH kita punya juga misalnya publishing function gitu ya, fungsi publishing. Kita juga takut nanti material yang dipublish juga memiliki nilai terpapar oleh plagiasi dari AI ini. Gitu. Tadi juga Prof. Hendri juga ada singgung tentang ghostwriting. Menurut saya sebenarnya ChatGPT itu mirip sih dengan ghostwriting ya. Karena pada dasarnya kan ghostwriting itu kita menyuruh orang lain untuk membuatkan suatu karya ilmiah buat kita gitu. Atau kita meminta agen tertentu gitu, misalnya dulu di dekat Untar sering ada gitu ya, buat jasa pembuatan skripsi misalnya kayak gitu. Nah kita minta tolong dia bikin dengan skripsinya. Nah kalau sekarang kira-kira kita suruh ChatGPT yang bikinin gitu. Dan hasilnya sama ya, kalau orang itu juga mengambilnya dari database mereka yang tidak ada authorship-nya, mungkin kalau di ChatGPT kira-kira sama gitu juga. Gitu. Dan kemudian yang kedua tadi yang kerap terjadi itulah plagiarisme sumber. Tadi karena tidak ada authorship, otomatis kita bermasalah ya, sumbernya nggak ada. Jadi citasinya tadi yang juga nggak jelas ya. Gitu. Terus bisakah karya AI dideteksi gitu ya? Tadi kan kalau Prof. Hendri melihatnya secara moral, secara etis gitu ya. Kalau dari perpustakaan sih langsung ke yang praktisnya aja. Kalau kita mikir, kalau kita beli item, atau kita mau ngupload item, atau kita mau mendapatkan satu item gitu, kita nggak mau item kita dapatkan ini adalah buatan murni dari chat AI gitu. Nah, untuk itu kita maunya berharap nanti, misalnya kalau kayak yang di repository kita, itu karya-karya tugas akhir di UPH misalnya itu semuanya sudah diwajibkan harus lolos dari turn-in gitu. Nah tadi kan kalau Prof. Hendri bilang tidak ada keharusan orang yang menggunakan ChatGPT untuk itu, tapi kan karena kita satu institusi pendidikan dan di sini ada regulasinya, kita bisa menyisipkan aturan itu di sini gitu. Nah di perpustakaan kebetulan kita juga salah satunya memantau hal ini, mengamati hal ini, dan sejauh ini setahu saya itu bisa didetek. Tapi kalau menggunakan misalnya ini duplicate checker, ini adalah AI deteksi yang gratis, itu kita lihat di sini ternyata dia 0 ya gitu ya, dia nggak bisa detect gitu. Ini dianggap 100% unik. Padahal padahal karya yang saya upload di sini itu adalah karya anak saya, yang tugas anak saya yang coba saya generate pakai ChatGPT. Kemudian saya pakai di sini dan itu kritiknya 0 gitu. Plagiarismnya 0 dan dia dianggap unik gitu. Selanjutnya saya coba pakai ChatGPT. Di sana dia bisa didetek ya. Ini kebetulan ini karyanya udah beda contohnya, tapi intinya kalau di sini kalau pakai turn-in kita bisa detect ya bahwa ini adalah murni 100% yang di bawah ini Bapak Ibu ya. Ini murni 100% karya AI. Jadi ChatGPT itu kan dia menggunakan namanya GPT language. Nah, GPT language ini itulah yang dijadikan parameter oleh si turn-in untuk melihat apakah sebuah karya ini buatan manusia atau di-generate menggunakan GPT language. Jadi bisa kedetek di sini. Nah, dengan ini sih kami agak sedikit lebih tenang gitu, karena dengan demikian kalau seperti yang karya yang di atas, kalau AI-nya 0 itu berarti kita anggap bahwa ini memang nggak ada campur tangan AI. Kita bisa pure melihat bahwa ini adalah 15%, misalnya itu adalah
similarity dari yang sumber-sumber yang ada di internet. Nah, kalau di sini kan 51% itu dari sumber yang ada di internet, tapi 100% AI. Gitu. Jadi sebenarnya untuk menyaring sumber-sumber yang masuk ke library supaya ini tidak tercemar oleh pure AI, itu bisa ya. Nah, ini adalah beberapa note. Ini ChatGPT ini sepertinya masih humble gitu ya, dia yang nggak sombong gitu. Jadi dia membuat disclaimer dari setiap kita generate, dia pasti ada disclaimer-nya gitu. Misalnya ketika ini, however, it's important that notes that while GPT can provide assistant generate ID. Jadi saya ini misalnya tentang ide-ide gitu. Kita lagi nanya gimana sih caranya ChatGPT itu bisa membuat ide-ide tentang suatu topik tertentu misalnya gitu. Nah, dia memberikan ide-ide, tapi dia tetap mengatakan bahwa seperti yang kita udah bahas juga, bahwa ide-ide yang dikeluarkan oleh AI itu ide-idenya sifatnya fix atau tidak bisa berubah dari apa yang sudah ada dalam database mereka gitu. Dan itu tidak bisa menggantikan critical thinking, independent research atau expert review. Jadi dia harus mengakui bahwa beberapa poin manusia di sini itu harus diperhatikan rather than kita hanya memperhatikan hasil-hasil yang generate oleh ChatGPT. Kemudian ketika saya mencoba melakukan literature review di sini, itu dia juga bilang bahwa synthesize, ya kan, should also involve critical analysis, evaluation, and synthesis of the available information. Baik literature review, research can gain deeper. Jadi intinya harus ditanyakan lagi ke human gitu. Itu sarannya dari dia gitu. Jadi intinya kalau kita mau meletakkan di sini itu sarannya dari ChatGPT. Kemudian ini ketika saya mencoba menemukan sumber-sumber yang potensial atau bahan-bahan referensi gitu ya, itu dia tetap mengacu kepada ChatGPT itu di disclaimer-nya itu. Disclaimer-nya mengatakan bahwa sumber-sumber yang dikasih di sana, yang diberikan di topik yang saya tadi atau prompt yang tadi saya tanyakan itu tidak bisa menggantikan metode penelitian yang lebih tradisional seperti pencarian melalui basis data, pustakaan digital, atau konsultasi dengan ahli di bidang yang relevan gitu. Jadi pengakuannya berarti ChatGPT tidak menciptakan sumber-sumber informasi yang baru. Gitu. Posisi sumber yang direkomendasikan dan tidak direkomendasikan tetap sama. Misalnya sumber-sumber yang sifatnya nggak pasti seperti yang di Wikipedia atau hal itu tetap sama. Jadi kalau itu yang kebetulan diambil sama ChatGPT, ya itu tetap sumber itu nggak valid gitu. Jadi kalau manusianya tidak, kita sebagai peneliti kemudian tidak memfollow up dengan penelitian lebih lanjut atau mengejar ke sumber aslinya, memverifikasi lagi, kita bisa aja terjebak gitu. Buat tanya sumber yang kita gunakan itu adalah dari wiki, gitu. Bisa aja begitu. Jadi sementara sumber-sumber yang valid gitu, sumber-sumber yang valid itu biasanya ChatGPT-nya belum punya akses ke sana biasanya. Dari beberapa kali eksperimen yang saya lakukan, itu ChatGPT tidak punya akses misalnya ke database-database berbayar gitu, atau misalnya ke database-database pemerintah, atau misalnya ke database-database yang ada di repository universitas. Misalnya kalau kita lagi riset menanyakan tentang ada nggak sumber-sumber topik, ada nggak topik-topik tertentu di repository universitas apa misalnya gitu. Mereka nggak akan bisa. Mereka akan bilang AI tidak bisa akses ke situ. Jadi intinya kita tetap harus verifikasi kalaupun ada sumber-sumber yang diberikan. Kemudian jejak isu plagiat dalam pelayanan perusahaan. Sebenarnya kita bukan pertama kali ya punya masalah dengan plagiasi ketika ada upgrade di bidang teknologi gitu. Pertama kali dulu ketika kita menerapkan mesin fotokopi self-service. Nah, ketika kita melakukan ini kita takut ya di plagiat gitu. Ya, takutnya nanti orang yang baca skripsi kita kan layanannya tertutup, cuma boleh dipinjam mencari tempat. Nah, takutnya ketika orang baca skripsi terus dia bisa fotokopi, dia akan fotokopi full skripsi. Gitu. Nah, ini takut di plagiat. Nah, seperti yang tadi Prof. Hendri bilang, untuk hal ini sih sebenarnya kita cuma bisa secara mengandalkan etika ya, kita menghimbau tolong jangan kita taruh di sana undang-undangnya, kita bilang jangan memfotokopi lebih dari 10% misalnya, mohon ditaati gitu ya. Tapi tentu saja seperti
yang biasanya manusia ya, biasanya kadang-kadang ada yang melanggar gitu ya. Tapi itu sudah berlalu. Saat ini kita udah nggak perlu lagi mesin fotokopi karena udah ada handphone segala macam ya. Kemudian ada juga ketika Dikti mewajibkan kita untuk upload soft copy tugas akhir ke repository. Kita juga takut di plagiat ya. Karena ini kan soft copy-nya ini kan gampang sekali di-download, mudah di-download dan mudah juga untuk di copy paste ya gitu ya. Kita takut hal ini akan menimbulkan plagiat gitu. Tapi ternyata kan makin ke sini kita tahu bahwa mengupload suatu karya ke repository plus adanya similarity checker seperti Turnitin dan teman-teman yang lain itu justru membuat karya tersebut tidak mudah diplagiat gitu. Karena kalau kita simpan di dalam gudangnya universitas saja, itu justru orang memplagiat justru nggak akan ketahuan. Gitu. Begitu kita unggah di dunia maya, terus ada plagiarity checker akan langsung kedetek kalau ada orang yang memplagiat. Tinggal nanti dilihat ya timestamp-nya mana yang lebih dahulu, dialah yang nanti yang lebih belakangan yang akan dianggap plagiat. Sama dengan halnya ChatGPT, kita juga berpikir saat ini ChatGPT ini memang sangat powerful, highly intelligent, bisa membuat apapun juga dengan waktu yang cepat, dan seperti yang Prof. Henry bilang tadi, bisa mengerjakan almost everything gitu ya, apalagi cuma tugas-tugas kuliah gitu, itu pasti bisa, dan mereka powerful gitu ya. Nah, tapi memang seperti pengalaman kami sebelumnya, kami meyakini bahwa hal ini tidak akan terlalu buruk untuk dunia pendidikan. Selain tadi sebenarnya kita bisa melakukan deteksi juga, tapi juga pada saatnya nanti orang akan belajar untuk lebih menghargai konten intelek diri dia sendiri hanya menggunakan ChatGPT hanya sebagai tools ya atau instrumen sih. Hanya instrumen untuk membantu misalnya untuk menemukan topik, memancing ide-ide, atau untuk brainstorming, atau untuk literature review dan sebagainya tadi. Nanti kan kita bicarakan lagi lebih lanjut. Oke. Ya ini ya, tadi saya bilang ya, untuk diskusi ya, brainstorming, idea generation ya, literature review, taksonomi subjek ya, misalnya ada subjek yang kita nggak tahu itu ada narrow term-nya atau ada broader term-nya gitu, atau ada yang misalnya sinonimnya gitu. Nanti kita bisa pakai gini. Itu misalnya ada istilah yang kita kurang jelas, kita bisa klarifikasi dan minta penjelasan dari ChatGPT gitu ya. Drafting, proofreading, citation referencing, dan juga bisa memfasilitasi kolaborasi antar researcher gitu. Itu hal-hal positif yang kita bisa gunakan ChatGPT. Jadi kita tidak ambil bulat-bulat hasilnya yang di-generate, tapi kita lebih ke mencari poin-poinnya gitu. Karena itu sebenarnya ada saya dengar dari beberapa YouTuber juga mengatakan jangan menggunakan ChatGPT tanpa tahu apa yang akan ditulis dan tanpa tahu material apa yang akan di mana akan menulis, dan terus bagaimana cara menulis itu sebenarnya nothing gitu. Itu nggak ada gunanya gitu. Buat si orang itu sendiri dan juga buat masyarakat kita gitu. Nggak ada gunanya. Karena pada dasarnya ChatGPT itu cuma membantu menyediakan sumber-sumber dari kumpulan yang ada. Itu pun sebenarnya kalau ChatGPT yang sekarang ada ini itu terbatas pengetahuannya hanya sampai tahun 2021. Kalau Anda tanyakan ada nggak informasi-informasi setelah tahun 2021, dia nggak ada. Karena trainernya cuma mentrain dia sampai data-data di tahun 2021. Oke, kesimpulannya ya, ChatGPT itu hanyalah merupakan tools ya, yang mempermudah akses ke sejumlah besar teks dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, situs web, dan dokumen lainnya yang terakseskan oleh pelatih atau tim pelatihnya. Informasi yang dihasilkan tersaji secara matang, sesuai dengan pertanyaan, permintaan, dan perintah pengguna. Ya, ini seperti yang Prof. Henry juga tadi udah uraikan ya. Dari berbagai macam sumber yang ada di internet, yang terakseskan ya. Tapi ya kalau yang nggak terakseskan, seperti misalnya kalau di medical, di sini, itu misalnya ada database access medicine. Atau sumber itu nggak terakseskan, kalau dicari sana pasti nggak ada gitu. Kecuali dibajak gitu ya. Makanya ada poin kedua di sini, itu ketika pelatih ChatGPT ternyata menyediakan sumber-sumber yang terdapat dalam database berbayar secara tanpa izin, hal tersebut bisa dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi sang pelatihnya gitu.
Jadi mungkin kalau tadi Prof. Hendra sempat ajak kita diskusi tentang atau berkontemplasi tentang hal ini, mungkin kalau menuntut ChatGPT kayaknya nggak mungkin ya, karena itu kan AI gitu ya. Tapi nggak tahu apakah mungkin kita bisa mensu itu si trainernya gitu ya. Cuma masalahnya gimana cara membuktikannya, karena kan untuk membuktikan kita berarti harus sudah masuk ke dalam database-nya, terus kita lihat ada nggak item yang diplagiat di situ gitu, secara ilegal gitu. Kemudian penyalahgunaan ChatGPT untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah dan pembuatan karya-karya ilmiah merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran akademis, etika dan moralitas. Dan lebih parah lagi akan damage your intellect. Jadi ada yang bilang menggunakan ChatGPT secara plain, secara langsung, secara utuh gitu, itu sebenarnya damage your intellect gitu ya. Itu seperti yang tadi juga disebutkan, potensi kita sebagai manusia itu dilecehkan di situ. Gitu. Kita nggak pernah menggunakan cara kita berpikir, nggak pernah menggunakan rasio kita udah langsung mengenerate dan copy menyerahkan gitu. Kalau gitu buat what is the point kita kuliah gitu, buat apa gitu? Kita target cuma dapat nilai aja, dapat gelar misalnya gitu ya. Tapi semua yang kita bikin tuh bukan dari kita. Ujung-ujungnya apa? Kita tuh hanya tong kosong aja, nggak bisa apa-apa kan sebenarnya gitu. Oke, selanjutnya GPT language bukan untouchable ya. Ada banyak cara untuk mendeteksinya gitu. Karena itu mengakui informasi yang generate oleh ChatGPT secara utuh sebagai karya kita adalah langkah yang tidak bijak. Gitu. Karena sooner or later pasti akan ketahuan gitu ya. Ini adalah karya AI dan bukan kita. Dan nggak tahu pendapat saya pribadi sih ini plagiat gitu ya. Kemudian ini ada sedikit ilustrasi ya, sebenarnya ini mengenai etika. Kalau seandainya saya adalah copet, ini kasusnya Bang Hokman kemarin ya, ketika dia dompetnya dikembalikan sama seorang cleaning service ya gitu. Kalau seandainya saya seorang copet ngelihat dompet Bang Hokman jatuh, saya akan ngambilnya dengan gampang gitu ya. Karena memang pada dasarnya moralitas saya atau etika saya adalah etikanya copet. Jadi kelihatan dompet yang jatuh itu nggak gampang sekali diambil. Gitu. Dompet yang di dalam kantong orangnya akan saya ambil gitu kan. Apalagi dompet yang jatuh gitu. Nah, pertanyaannya gimana kalau saya bukan copet, saya adalah orang biasa. Kemudian ngelihat ada dompet Bang Hotman jatuh gitu ya. Ngelihat uangnya tebal juga di dalamnya misalnya gitu kan. Nah, mungkin saya akan tergoda juga untuk mengambil gitu. Nah, disitulah etika kita diuji gitu ya. Nah, posisi ChatGPT di sini itu kira-kira lebih seperti kesempatan itu gitu ya. ChatGPT ini membuat semua itu jauh lebih mudah, lebih cepat, lebih mudah, dan jauh lebih bagus juga. Jadi kalau kita udah generate karya di situ, itu semua tersusun rapi, lengkap, dan seperti Prof. Hendri bilang tadi juga, itu knowledge dia tuh luas sekali. Dan kayaknya manusia susah untuk dapat memiliki database yang begitu terstruktur dan lengkap seperti mesin itu gitu. Nah, kalau kita ngelihat itu, ketika kita menyalinnya pun ada kemungkinan kita meniru persis seperti dia gitu. Nah, sama persis atau kita bikin paraphrasing ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kembali ke etika kita, moralitas kita. Kalau kita punya etika dan moralitas yang baik dan benar, seharusnya walaupun ada tools yang begitu memudahkan dan powerful ini, seharusnya kita bisa let it go gitu ya. Jangan menggunakannya secara utuh, tapi gunakan secara cerdas gitu ya, secara terstruktur dan tahu dulu sebenarnya gimana cara meneliti, gimana caranya membuat suatu tulisan yang benar, gimana caranya itu, dan poin-poin itulah nanti akan kita gunakan ChatGPT sebagai alat bantu kita untuk mengarahkan kita kepada penelitian yang kita inginkan, sehingga kita terhindar dari plagiasi atau kalau kata Pak Hendri bilang tadi, kita memasukkan unsur intelek kita atau campur tangan kita sebagai manusia di dalam hasil yang digenerate oleh ChatGPT. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Saya kembalikan ke Pak Philip. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto atas paparannya. Siapa yang bersuara rupanya? Kita Baik, bersuara. Baik Bapak Ibu, kita memulai pada sesi yang berikutnya, yaitu diskusi ya, kita tanya jawab. Bisa di stop share screen-nya Pak? Oke. Baik, kita melanjutkan ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Di sini saya terima cukup banyak pertanyaan ini, sangat banyak.
kurang lebih ada 15 pertanyaan. Dan mayoritas memang ditujukan ke Prof. Henry. Tapi bukan berarti Pak Anto nggak bisa ya jawab ya, tapi bisa untuk melengkapi boleh, silahkan gitu ya Pak Anto. Baik, untuk pertanyaan pertama nih untuk ditujukan kepada Prof. Henry. Ganti dong. Mohon Bapak Ibu di-unmute ya. Mbak Dewi, saran saya masukin. Baik, pertanyaan dari Bapak Jafar Amir ST, S2 dari UNIT. Pertanyaannya untuk Prof. Point of view dari Prof yaitu cheating dan plagiarisme adalah hal yang menarik. Sangat tergantung integritas individu pengguna. Pendekatan dari regulasi akan sangat melelahkan karena nantinya akan muncul AI sejenis seperti ChatGPT. Untuk pendekatan cheating, apakah bisa diaplikasikan dalam dunia akademik? Parameter apa yang bisa dibangun untuk kebutuhan tersebut, Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Dan Jafar, saya fokus kepada poin yang kedua saja ya, parameternya apa. Dalam perenungan saya ada dua parameter yang perlu di-exercise dan perlu dikaji secara lebih mendalam lagi. Pertama, apakah ada elemen karya original dari authors, dari mahasiswa, dari penciptanya. Kemudian yang kedua, apakah elemen yang dihasilkan dari ChatGPT itu diakui, dideklar sebagai bukan karyanya dia, tetapi memang bersumber dari ChatGPT. Kalau itu bisa dimunculkan dalam arti elemen karya dia yang original ada, kemudian elemen tambahannya dari ChatGPT diklaim, dideklar sebagai bukan tulisannya tapi diambil dari ChatGPT, maka ini cukup sementara ini dianggap sebagai fair practice. Tentu saja perlu ada polity-nya, perlu ada prosentasenya. Sekurang-kurangnya kalau mengikuti paradigma, parameter hak cipta, ada elemen yang substansial dan ada elemen yang non-substansial. Kalau prosentase yang dibuat oleh penulis sendiri itu substansial, yang non-authorship, yang berasal dari ChatGPT itu yang tidak substansial, saya kira itu oke. Dan itu itu sebaiknya pola yang bisa kita kembangkan ke depan, supaya jangan saja seorang mahasiswa mensubmit assignment itu full text-nya berasal dari hasil instruksi pada ChatGPT itu. Itu yang saya maksud, bahwa harus ada elemen yang original dari diri pencipta dan boleh menambahkan bagian-bagian tertentu dari hasil ChatGPT, tetapi secara policy prosentasenya tetap harus lebih dominan materi yang dibuat oleh penulis sendiri. Itu Pak Philip, poin saya untuk pertanyaan Pak Jafar Ahmad. Terima kasih Prof untuk paparannya. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Siti Rohayati dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, ditujukan ke Prof. Henry. Permasalahan ChatGPT
di Indonesia belum memiliki legal standing. Kemudian ketika ada yang dirugikan, siapa yang akan bertanggung jawab? Pertanyaan kedua, contohnya seperti kasus plagiat buku yang sekiranya sama. Artinya pemilik buku tersebut dirugikan dan pemilik buku bisa menggugat, tapi dengan siapa? Itu pertanyaannya, Prof. Baik, terima kasih Ibu Siti Rohaya. Ibu benar, memang kita masih di dalam posisi wait and see. Kita berada dalam posisi masih anomali situasinya. Belum ada legal ground yang kita pegang bersama, diberlakukan di setiap perguruan tinggi. Yang terjadi seperti sekarang ini, bahwa kalau ada materi yang diambil, bukan, materi yang muncul dari hasil ChatGPT, ternyata itu originally itu adalah tulisan misalnya Pak Hendra, dan Pak Hendra tahu bisa mengidentifikasi secara manual itu adalah pikirannya, idenya, gagasannya, tentu tidak bisa dielakkan ada plagiasi sebagai hasil dari buatan aplikasi ChatGPT. Siapa yang harus digugat? Tadi sudah saya sampaikan, AI, ChatGPT is not human being. Dia tidak bisa untuk bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini, seperti skenario yang saya proyeksikan, sebaiknya setiap pembuat karya, artikel, atau apapun namanya, sebaiknya mendeklar bahwa ini adalah kutipan yang diperoleh dari ChatGPT. Ya, kita dengan demikian bisa ngeblame bahwa, bukan ngeblame, bisa mengerucut kepada konklusi, oh ini adalah output dari aplikasi ChatGPT. ChatGPT is not human being, kita tidak bisa menggugat dia. Tetapi setidak-tidaknya, academic honesty, kejujuran intelektual kita sebagai penulis, sebagai mahasiswa, harus menyatakan, memberikan footnote di dalam part itu bahwa ini adalah hasil ChatGPT. Seperti kita kalau misalnya mengakses dari internet, diakses tanggal sekian, jam sekian. That's it. Itu kira-kira satu model yang bisa kita kembangkan untuk bisa menjadikan praktek penggunaan materi hasil ChatGPT ini menjadi penggunaan yang fair dan tetap menghormati kebutuhan untuk mengedukasi masyarakat kita. Jangan sampai kita terbelenggu, kita nggak boleh ngapa-ngapain. Bukankah itu sumber pengetahuan yang luar biasa, yang sangat intelijen? Kenapa tidak kita manfaatkan? Tapi kalau kita memanfaatkan, please make use, bahwa sebutkan, tidak pakai susah. Dan itu sama sekali tidak mengurangi intelektualita kita ketika kita menyatakan bahwa bagian yang ini bersumber dari ChatGPT. Itu tidak membuat kita kelihatan bodoh kok. Tidak mengurangi kekuatan intelektualita dalam pemikiran ini. Silakan, Mas. Baik, terima kasih, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dr. Sitorus dari UPH, Prof. Pertanyaannya, apakah memungkinkan nantinya dengan kemajuan zaman ini masyarakat akademik bisa menyetujui adanya sistem hukum yang mengakomodasi penggunaan secara legal? Nah, pertanyaan selanjutnya, bahayanya apa nanti nih, Prof, jika ChatGPT ini menguasai kita manusia, gitu. Jadi kita terkungkung dengan justru buatan kita sendiri, gitu, Prof. Kira-kira seperti itu, Prof.
Ya, poin yang pertama, ini sesuatu yang given. Kalau saya menganggap ini sebetulnya anugerah dari kehebatan orang berpikir untuk menciptakan AI, yang kemudian AI itu bisa mempunyai kemampuan untuk membantu kita memberikan informasi-informasi yang kita butuhkan. Itu anugerah dari kemampuan intelektualitas manusia. Itu yang pertama harus kita syukuri. Persoalannya sekarang dihadapkan pada hukum dan etika, ketika kita mengeksersis, mendayagunakan, memanfaatkan anugerah intelektual tadi, kita punya rambu-rambu. Salah satunya rambu yang kita diskusikan harus jujur secara intelektual, secara akademik kita harus menghargai siapa pencipta atau penulis dari tulisan itu. Yang artinya itu harus kita ekspresikan dalam bentuk menyebutkan sumbernya, siapa pencipta itu. Itu sesuatu yang menurut saya menjadi keharusan. Satu keniscayaan yang akan terjadi, yang sekarang ini mungkin kita masih heboh mendiskusikan yes no-nya, pro kontranya, haram legalnya, hitam putihnya. Tetapi seperti saya prediksikan di akhir tadi, ke depan ini sesuatu yang given, kita sudah harus bisa hidup berdamai dengan ChatGPT, dan nanti di China juga sudah ada model seperti ini yang baru diintroduksi. Ini baru 2, nanti akan ada apalagi. Kita akan hidup dalam dunia yang sangat intelijen seperti itu. Nah, poin yang kedua yang dipersoalkan tadi, bagaimana kesadaran manusia untuk apakah akan menjadi ancaman bagi manusia. Saya kira seperti tadi saya sampaikan, ketika zaman batu orang ketemu metal, khawatir, ketakutan metal akan menjadi alat bunuh manusia yang sangat bengis. Nah, gimana kita merespon kemajuan teknologi AI ini? Di Eropa tadi sudah saya singgung, sedang dibentuk satu komite expert untuk menggagas apa yang harus diatur. Bukan sekedar mengatur soal etika dan moralnya, tetapi juga penggunaannya. Ada pertanyaan yang masuk ke saya, apakah di bidang medis juga bisa menggunakan ChatGPT untuk memberikan advice mengenai therapeutic treatment-nya, di bidang psikologi, di bidang-bidang yang bukan sekedar literatur, tetapi yang memerlukan satu memori keahlian, apakah boleh dan sah menggunakan itu. Kemarin saya juga berdiskusi dengan teman-teman, ada Mbak Risti, ada Mas Yusti, ada teman-teman yang lain. Apakah fungsi dari lawyer-lawyer kita khusus di dalam membuat legal opinion itu bisa digantikan melalui AI ini, melalui ChatGPT ini? Ini pertanyaan serius. Kalau iya, itu bisnis lawyering akan turun loh. Orang cukup bertanya, kalau saya punya kasus warisan atau saya punya kasus pelanggaran wan prestasi jaminan fidusia, bagaimana solusinya? Saya tinggal bikin prompt saja, apa yang diadviskan itu sudah selesai. Tetapi kita juga harus hati-hati, legal ground-nya apa? Karena database yang ada di dalam ChatGPT itu worldwide dan blended. Jangan-jangan AI memberi advice melalui LO yang diproduksi based on
British legal system, based on katakan US system, bukan berdasarkan hukum Indonesia, ya keliru. Nah, ini yang saya maksud, tetap saja kita dudukkan bahwa ChatGPT itu hanya alat bantu, no more than that. Jangan itu sebagai segala-galanya dan final. Once kita mendudukkan itu sebagai satu jawaban yang final, bahaya. Bahaya. Itu yang tadi juga saya indikasikan. Ada kalanya data yang masuk di situ adalah fake information, misleading information. Bahaya. Tetap saja kuncinya terpulang kepada kita sebagai human being yang punya otak yang sesungguhnya cerdas, karunia dari Tuhan, bukan man-made, bukan mekanik, bukan mesin. Itu yang nomor satu. Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih Prof. Karena ini pertanyaan cukup banyak sekali, Prof. Jadi saya mesti men-sharing beberapa pertanyaan. Masih ada 2 lagi pertanyaan untuk Prof dari Bapak John, PPH Unika Atmajaya. Pertanyaannya, bagaimana dengan teknologi deteksi plagiarisme ChatGPT yang sudah dikembangkan sekarang, seperti output detektor khususnya untuk ChatGPT dengan akurasi 98,9%. Itu sepertinya hal cek plagiarisme melalui plagiarisme checker. Apakah itu belum cukup, Prof? Jadi kalau misalnya sudah 98,9 gitu, apa masih kurang meyakinkan gitu loh, Prof? Kalau saya salah menanggapi, tolong nanti Mbak Risti yang membantu saya. Poin saya gini, Mas, jangan-jangan ini salah paham kita ya. Kalau plagiarism checker itu sebetulnya untuk mengecek tulisan kita yang manual itu dengan apa yang sudah publish. Ya, kita menulis tesis, Mbak Risti kemarin nulis tesis, kemudian turn it in, kemudian hasilnya hanya 15% yang mempunyai persamaan. Itu. Tetapi untuk produk ChatGPT sejauh ini tidak dilengkapi dengan dan belum ada checker plagiarismenya. Belum ada. Dan kalau itu ada, itu malah menjadi belibet. Sorry. Yang tadi saya sampaikan, kalau mau aman, sebetulnya kekurangan dari ChatGPT adalah tidak dilengkapinya output buatan dari aplikasi ChatGPT tadi dengan penyebutan sumber-sumbernya. Tetapi bagaimana mungkin saya ibaratkan pabrik yang demikian besar dengan bahan baku yang demikian besar menjawab pertanyaan kecil, kemudian harus merujuk kepada every single reference, itu nanti jadinya malah bukan informasi, tetapi menjadi buku. Saya memahami aspek kesulitan teknis dari pembuat dari AI untuk tidak memberlakukan itu. Itu sebabnya ini yang mandek, yang kemudian menjadi kendala bagi regulator untuk gimana nih, karena tidak ada sebutan sumbernya, berarti kita berhadapan dengan persoalan plagiarism. Ada kemungkinan tuntutan gugatan seperti Getty Images tadi. Itu potensi seperti itu akan ada, belum terjadi. Gimana mencegahnya? We need a rules. Harus ada norma-norma yang dipakai untuk menjadi rambu untuk membatasi bagaimana kita hidup damai dengan ChatGPT tadi. Yang pasti Eropa sudah bergerak ke sana.
Saya mengikuti day by day, tetapi belum konklusif. Itu yang tanggapan saya, Pak. Baik, Prof. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ade Nahdiatul Hasanah dari Universitas Serang Raya. Dia mengingatkan bahwa apakah memungkinkan security data pada naskah karya hasil dilindungi data digitalnya, Prof? Apakah bisa dibuatkan produk hukumnya gitu? Jadi perlindungan data secara digital gitu, Prof? Ya, ini ini ada relevansinya, tapi sebetulnya ini sisi lain dari persoalan personal data protection. Kita punya undang-undang itu. Tetapi kalau merely data, bukan data personal yang tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tadi, di dalam rezim HAKI kita punya apa yang kita sebut dengan perlindungan rahasia dagang, atau undisclosed information, atau confidential information. Ini sebetulnya hanya beda lingkupnya saja. Kalau trade secret itu diberlakukan di Amerika dan Jepang, itu fully melindungi rahasia-rahasia dagang. Kalau undisclosed information, itu perlindungan terhadap rahasia dagang dan informasi-informasi farmaseutical yang harus diajukan ke BPOM misalnya, itu mau tidak mau harus didisclose, harus dijelaskan. Jadi tidak harus kaku untuk sangat konfidensial. Nah, yang dimaksud oleh Mbak, siapa tadi Mas namanya Mas, Mbak? Bentar, Prof. Itu adalah confidential information, termasuk di dalamnya adalah privacy. Privacy. Kalau mau merujuk kepada data-data yang beragam, itu peta hukumnya sudah lengkap. Trade secrets, undisclosed information, atau confidential information. Kalau itu menyangkut pribadi selebriti, data-data confidentialnya Mbak Aisyah misalnya, itu tunduk pada confidential information. Saya kira ke sana. Baik, terima kasih, Prof. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Karena memang keterbatasan waktu dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami tampilkan. Satu pertanyaan lagi untuk Pak Anto dari Ibu Siti Rohayati, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Bagaimana cara agar kita mengetahui bahwa karya tulis tersebut hasil ChatGPT karena potensi plagiarismenya susah dideteksi? Tadi contohnya seperti tadi Pak Anto yang menampilkan pertanyaan yang sama, prompt yang sama, tapi jawabannya beda gitu. Setelah dicek, ternyata similaritasnya kecil. Nah, seperti itu gimana tuh cara mendeteksinya Pak Anto? Ya, terima kasih Pak Philip. Tadi ini sebenarnya bisa nyambung sama yang tadi Prof. Henry sudah jelaskan juga ya. Sebenarnya kalau yang ditanyakan itu adalah plagiarism yang dilakukan oleh ChatGPT, itu memang belum ada tools-nya gitu ya. Saya belum ketemu tools-nya yang bisa ngecek plagiarism yang dilakukan oleh ChatGPT gitu. Nah, kalau kita menggunakan tools plagiarism yang ada sekarang, similarity check yang ada sekarang, misalnya seperti yang digunakan UPH, itu Turnitin, itu kita bisa itu dibagi dua ya. Satu untuk mengecek, untuk melakukan cek terhadap similarity dari karyanya tadi, satu karya terhadap berbagai sumber publikasi-publikasi yang sudah ada di dunia maya, di internet. Semua yang sudah dipublikasikan di repository, di situs-situs publisher, atau dimanapun juga, itu semuanya akan dicek dibandingkan dengan karya yang dimasukkan ke dalam tools Turnitin tadi. Satu. Terus selain itu, di Turnitin dia punya satu lagi yang dicek, itu adalah AI. Dia melakukan checker seperti yang tadi Bapak yang dari mana ya, yang tanya tadi itu yang nanya tentang yang 98% tadi. 98% itu adalah tingkat
keakuratan untuk mendeteksi apakah sebuah karya itu adalah karya plagiat, adalah karya AI apa enggak gitu. Itu dia yang dilakukan cek di situ adalah GPT language-nya. Nah, jadi ada dua yang dicek. Yang satu adalah similarity-nya dengan semua karya yang udah pernah ada di internet. Yang kedua, dicek itu adalah GPT language-nya. Nah, sistem misalnya seperti similarity checker-nya Turnitin itu bisa mencek dengan tingkat akurasi mencapai 98% untuk memastikan karya tersebut karya AI atau bukan gitu loh Pak. Jadi kalau sekedar mengetahui apakah karya tersebut karya AI bisa menggunakan similarity checker seperti Turnitin gitu. Dan beberapa yang lain juga mungkin bisa ya, cuman saya belum cek aja gitu. Tapi kita bisa mengetahui bahwa karya ini sebenarnya bukan karya manusia. Sering-sering sih ya, kalau yang saya generate dari Turnitin, dia akan dari ChatGPT dia akan bilang di Turnitin 100% AI gitu di sana gitu. Tapi mungkin di similarity check-nya dia cuma 15% atau cuma 5% aja gitu. Nah, jadi demikian Pak. Tapi itu tidak menjelaskan seperti yang Pak Prof Henry sudah jelasin tadi juga. Ini dia tidak mencek similarity yang dilakukan oleh si ChatGPT-nya, tapi dia mendeteksi bahwa ini adalah karya AI-nya gitu. Itu bisa didetek gitu. Gitu Pak. Terima kasih Pak Anto untuk penjelasannya. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa menjelaskan banyak pertanyaan ya Bapak Ibu. Tapi saya minta mohon untuk closing statement-nya dari masing-masing narasumber ya. Tadi masing-masing sudah memaparkan begitu secara komprehensif ya tentang bidangnya masing-masing dari segi hukumnya, dari segi perpustakaannya. Bisa minta ininya Prof Henry dan Pak Anto untuk closing statement-nya dari masing-masing materi. Waktu dan jawaban. Baik, mohon izin Pak Anto, saya duluan ya Pak ya. Tunggu Pak. Pendek saja. Teman-teman, ChatGPT dan AI sesuatu yang baru bagi kita. Sebagian masih belum familiar, tetapi sekarang sudah given. Hidup di depan kita, ada di komputer kita. Biarkan pemerintah yang merumuskan kebijakan bagaimana pengaturan yang baik bersama-sama dan mengikuti benchmarking dengan pengaturan di negara lain, kita nikmati saja. Itu adalah tools yang bisa membantu kita, membantu tugas-tugas kita. Catatan saya hanya satu, tolong untuk sementara ini yang paling aman adalah sebutkan saja, klarifikasi, pastikan bahwa bagian dari tulisan ini adalah hasil dari aplikasi ChatGPT yang diunggah atau yang dilakukan pada tanggal sekian-sekian. Itu sudah fair. Dengan segala hormat, teman-teman, para akademisi, dosen, mahasiswa, dan para praktisi hukum in-house lawyer cukup aman menghadapi kemungkinan tuntutan plagiasi. Demikian Mas Philip. Terima kasih. Silakan Pak Anto. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya intinya cuma satu ya Pak ya. Intinya kita harus punya etika ya, etika dalam menulis gitu. Toh pada akhirnya ketika kita membuat sebuah tulisan, intinya kita ingin menyatakan kepada kalangan kita atau kepada masyarakat kita bahwa kita tuh memiliki suatu konten tertentu gitu, suatu kapasitas konten tertentu sehingga orang bisa menilainya. Gitu. So what is the point kalau kita tuh malah cuma ngambil yang auto generate dari suatu sistem gitu. Nah, sementara seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa kita sudah given suatu tools yang begitu powerful, yang highly intelligent ini, kita bisa menggunakannya dengan lebih bijak ya, sehingga prinsipnya dengan terlebih dahulu mempelajari, lebih banyak membaca,
lebih menguasai teknik-teknik penulisan, mengetahui apa yang mau kita tulis, sebenarnya kita benar-benar bisa menggunakan mengeksplorasi ChatGPT untuk teman brainstorming sampai teman mencari data, asalkan tadi kita bisa meng-cross check lagi ya semua sumber yang dikeluarkan di sana. Kalau perlu kan seperti prinsip dasarnya kita mengutip ya, itu cari sumber awalnya gitu. Karena sebenarnya di ChatGPT juga kita bisa bilang bisa nggak Anda keluarkan misalnya referensi tentang topik yang saya sudah Anda sebutkan di atas gitu. Nah, mungkin dari topik tadi, dari referensi yang dikeluarkan oleh sang ChatGPT kita bisa cross check lagi, dan terus kita bisa tuliskan lagi. Dengan demikian seperti himbauan Prof. Henry tadi, saya berharap mungkin kita bisa membuat sebuah karya yang dibantu generasinya oleh ChatGPT, tapi dengan konten intelektual kita yang juga secara substansinya besar di sana. Gitu aja Pak Philip. Baik, terima kasih Pak Anto untuk closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu, mungkin sedikit yang bisa saya garis bawahi bahwa teknologi itu penting buat kita ya, karena membantu sekali dalam berbagai aspek. Tapi bijak di dalam penggunaan teknologi itu juga sangat diperlukan, apalagi berkaitan dengan integritas akademik. Demikian closing dari saya ya. Terima kasih kepada narasumber Prof. Henry, juga Pak Anto atas paparannya, dan sangat membuka wawasan bagi kita semua ya Bapak Ibu ya untuk permasalahan ChatGPT gitu. Jadi kita sudah mempunyai apa ya ibaratnya wawasan lah, ibaratnya sebagai sebuah senjata gitu ya, persiapan seperti apa nih jika itu memang benar-benar terjadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC Mbak Esa. Waktu dan jaringan, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Philip sebagai moderator. Terima kasih juga para pembicara Prof. Henry dan Pak Anto. Wah, tadi diskusinya seru banget nih, menyeluruh banget. Nggak cuma dari legal standpoint, ada ethical juga sampai perspektif dari perpustakaan. Tadi pas Prof. Henry bilang kalau misalnya ChatGPT bisa buat bikin lirik lagu, saya merasa terpanggil, Prof. Karena saya pernah nyobain, tapi nggak saya jual kok, Prof. Itu cuman buat ngetes aja nih ability-nya bagusan siapa, saya atau ChatGPT nih. Jadi saya tidak tergoda kok, saya kembaliin tadi, ibaratnya dompetnya saya kembaliin nih. Oh gitu loh. Iya. Oke, baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, karena kita sudah berada di penghujung acara, untuk evaluasi webinar hari ini kami mohon untuk masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian dengan mengisi daftar hadir yang telah di-blast oleh admin, dibagikan oleh Mimin melalui chat Zoom. Nah, di situ juga Bapak Ibu sekalian dapat memberikan rekomendasi mengenai topik apa yang dapat kami angkat di acara selanjutnya. Nah, karena saat ini kita sudah berada di penghujung acara, saya mengundang Bapak Ibu peserta yang hadir untuk dapat mengaktifkan kamera videonya nih, karena kita akan mendokumentasikan momen hari ini. Oke, untuk yang belum on cam, mohon untuk diaktifkan dulu kameranya, biar kelihatan muka ganteng dan muka cantiknya. Biar kelihatan ini manusia beneran, atau AI sih yang ikut, jangan-jangan. Oke. Lucu. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Oke, ditahan. Untuk pembicara kita ada moderator. Sip, oke, good. Oke, baik. Karena kita sudah, sebenarnya sih nggak ingin usai ya. Cuman karena memang sudah keterbatasan waktu, atas nama program studi Doktor Hukum dan Library UPH, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Segenap tim panitia memohon maaf jika terdapat kekurangan selama jalannya seminar. Salam sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan.